Bab 02. Bareng aku aja yuk, aku anterin. Entar kamu telat lagi. Yuk cepetan kita kan searah, ajak Brian pada Clara sambil masuk ke mobilnya. Tanpa menjawab, Clara langsung masuk ke mobil. Mobil Brian pun melaju ke arah tujuan mereka. Entar sore pulang jam berapa? Tanya Brian. Biasa bang, jam 5. Jawab Clara santai. Ya udah, tunggu di kantor aja entar aku jemput kamu, sekalian kita ke supermarket, ajak Brian. Clara tidak menjawab tapi malah bergumam dalam hati. Nggak salah nih dia mau ngantarin aku belanja apa dia mulai peduli padaku. Jangan ngarep Clara, batinnya. Kok diem? Tanya Brian saat Clara tak merespon tawarannya. Iya bang, oke deh siap. Memang tak ada kemesraan di antara sepasang suami istri itu karena memang pada dasarnya mereka hanyalah rekan kerja. Bicara pun kadang terlalu formal jika sudah menyangkut pekerjaan. Waktu menunjukkan pukul 17.20 sore. Brian belum juga menjemput Clara, Clara yang mulai bertanya-tanya jadi jemput nggak sih? Kemudian mengeluarkan ponselnya hendak menelpon Brian namun tiba-tiba ponselnya bergetar tanda chat masuk. Aku sedang dalam perjalanan ke kantor kamu. Clara melihat ponselnya dan ternyata ada chat dari Brian. Oke bang hati-hati. Balas Clara singkat. Setengah jam kemudian, tibalah mobil Brian tepat di depan kantor Clara, dan Brian melihat Clara sudah menunggu di pintu utama, sambil tersenyum Brian membuka pintu mobil. Ayo, katanya. Clara pun langsung bergegas masuk ke dalam mobil. Kita belanja di supermarket Jalan Mawar aja ya bang, soalnya aku mau beli burger di daerah itu, pengen udah lama banget, ajak Clara, dan Brian pun mengangguk tanda mengiyakan. Arah tersebut adalah arah ke rumah orang tua Clara yang setiap hari ia lalui pergi dan pulang kerja. 10 menit kemudian, mereka hampir sampai di supermarket. Padahal baru seminggu nggak lewat sini, tapi berasa udah lama banget. Kata Clara sambil menoleh ke kiri ke kanan. Kamu rindu rumah ya? Tanya Brian yang seakan paham isi hati Clara. Ya begitulah bang, terutama rindu ibu. Kami kan nggak pernah terpisah jauh dan lama, kecuali waktu aku kuliah dulu. Jawab Clara. Ya udah kapan-kapan kalau kamu mau pulang ke rumah ibu, silahkan, sahut Brian sambil memarkirkan mobilnya. Beneran, tapi kamu ikut nggak? Clara setengah kegirangan. Wajahnya menghadap ke Brian yang masih fokus memarkirkan mobilnya. Tapi Brian tidak menjawab dan sedang berpikir. Gimana kalau aku ikutkan pasti jadinya sekamar sama Clara. Itu nggak mungkin, bahaya. Itulah yang ada di dalam benak Brian. Oh iya kamu udah tahu kan, kalau aku setiap Sabtu pasti berangkat ke kota M, untuk kuliah. Brian mengelak ajakan Clara dan ini adalah alasan yang paling tepat untuk menolak agar Clara tidak berkecil hati. Memang benar Brian sedang melanjutkan studinya ke tingkat pascasarjana di kota M tempat ia berasal. Dan kelasnya di hari Sabtu dan Minggu. Hehehe iya bang aku lupa, ya udah kebetulan banget daripada aku sendiri di rumah mending aku ke rumah ibu. Yeay. Kali ini Clara benar-benar senang seakan bisa melepaskan dirinya dari kesepian karena di rumahnya Clara bisa lebih bebas melakukan apapun. Bisa bercanda tawa dengan ibu, ayah dan adiknya. Karena sebenarnya Clara bukanlah tipe cewek yang pendiam melainkan ceplas-ceplos, supel dan agak keras kepala. Tapi jika di hadapan Brian dia berubah 80 derajat. Sesampai di rumah. Sekitar pukul 6.15 sore mendekati azan maghrib, Clara pun bergegas turun dari mobil dengan membawa sebagian belanjaan mereka dan dibantu oleh Brian, masuk ke dalam rumah dan meletakkannya di dapur. Lalu membersihkan diri untuk mengejar sholat maghrib. Begitu juga dengan Brian. Setelah sholat maghrib, Clara keluar kamar menuju dapur dan mulai membereskan dan menyusun semua bahan-bahan belanjaan tadi ke dalam kulkas. Sekalian masak makan malam pikirnya. Ceklek. Tak lama kemudian Brian pun keluar dari kamarnya, menuju dapur untuk minum. Ia melihat Clara yang sedang sibuk memilah-milah bahan makanan.
Clara tidak menyadari bahwa Brian yang sejak tadi berada di belakangnya sambil memperhatikannya. Dan saat ia berbalik, astagfirullah, ih ngagetin aja. Tiba-tiba udah di belakang, kayak hantu. Kaget Clara yang agak marah, masalahnya jarak Brian terlalu dekat dengan dirinya hanya berjarak sekitar setengah meter. Asyik banget ya, sampai-sampai aku udah keluar dari kamar, nggak tahu. Hahaha, Brian menertawakan Clara. Iya bang, aku mau masak makan malam nih, cah kangkung sama ayam goreng sambal kecap, kamu mau kan? Tanya Clara sambil menyiapkan bahan-bahan untuk memasak. Iya boleh, apa aja asal makan malam, aku bisa bantu apa nih? Brian, kamu duduk aja dulu bang di ruang TV, biar aku yang nyiapin. Emangnya kamu lagi nggak sibuk biasanya kan pulang kantor masih tetap kerja? Clara. Enggak, alhamdulillah udah kelar semuanya Adi di kantor, terus jadwal sidang juga masih minggu depan jadi bisa santailah beberapa hari ini. Sini aku yang kupas bawangnya, jelas Brian sambil mengambil pisau dan talenan. Wah ternyata seorang jaksa bisa mengupas bawang juga ya, nggak ngangka hahaha, ejek Clara pada Brian. Ya bisalah, namanya juga lajang tinggal sendirian harus serba bisa, aku juga sering masak kok. Kalau ada waktu, bosen juga makan di luar terus, Brian. Lajang. Hahaha Brian masih saja berpikir kalau dia masih lajang dia benar-benar lupa jika perempuan yang ada di sampingnya itu adalah istrinya. Istri sahnya. Hening sejenak, yang ada dalam benak Clara adalah sekarang kan udah ada aku bang, kamu nggak sendirian lagi di rumah. Aku bisa kok ngerjain semua kerjaan rumah, masak, nyuci, bersihin rumah, semua aku bisa dan itu memang kewajibanku melayani kamu, meski kamu belum menganggapku sebagai istri. Hahaha mau dong kapan-kapan nyicipin masakannya, Clara. Iya boleh tapi sekarang aku dulu nyicipin kamu. Maksudnya masakanmu, kata Brian keceplosan. Sebenarnya dia sengaja menggoda Clara. Dek. Jantung Clara berdegup kencang mendengar perkataan Brian barusan, padahal dia tahu itu hanyalah candaan. Duh Clara kenapa pikiranmu kemana-mana? Makanan pun selesai dimasak, mereka pun makan bersama di satu meja, berhadapan. Namun hening tanpa percakapan. Tiba-tiba Clara merasa pusing dan mual, ia pun berlari menuju kamar mandi ingin muntah. Brian pun heran dan mengejarnya. Kenapa Ra? Brian heran. Nggak apa-apa bang cuma pusing tiba-tiba terus mual, tapi nggak muntah kok, kata Clara sambil keluar dari kamar mandi dan Brian menunggunya di depan kamar mandi. Ya sudah kamu istirahat aja ya. Brian. Iya bang tapi aku belum beresin meja dan cuci piringnya, entar kalau udah nggak pusing lagi aku beresin ya. Kata Clara sambil menuju kamarnya. Udah nggak apa-apa biar aku aja, kamu istirahat ya, kenapa kelelahan atau masuk angin? Tanya Brian antara heran dan khawatir. Clara tidak menjawab hanya menggeleng dan langsung menutup pintu kamar, kemudian berbaring di tempat tidurnya. Sementara di dapur sambil membereskan piring di meja, Brian berpikir. Kenapa dia kok kayak orang hamil? Hamil, belum aku apa-apain kok hamil, enggak. Mungkin dia cuma masuk angin atau ada yang dia sembunyikan. Gumam Brian dan penasaran dalam hatinya. Sementara di kamar Clara. Kayaknya aku mau menstruasi deh, tanggal berapa nih? Clara melihat ponselnya. Oh iya bener udah tanggalnya. Clara berbaring dan tertidur hingga jam 11. Kemudian ia terbangun dan terkejut melihat ke arah jam. Ya ampun udah kemalaman belum sholat isya. Clara bergegas keluar kamar untuk wudhu, tanpa ia sadari ia tidak menggunakan kerudungnya dan langsung ke keluar. Ternyata Brian berada di ruang TV, berbaring di sofa sambil asyik dengan ponselnya. Mendengar Clara keluar dari kamar, Brian pun langsung bangun dan melihat ke arah Clara betapa terkejutnya Brian yang melihat Clara tanpa kerudung dengan rambut lurus sebahu dan berwarna kecoklatan. Clara mewarnai rambutnya. Belum tidur bang. Clara bicara pada Brian sambil berjalan menuju kamar mandi tanpa melihat ke arah Brian yang dari tadi sedang menatapnya.
Memang kebiasaan Clara semenjak menikah dengan Brian, jika berbicara dengannya Clara tidak pernah menatap Brian. Beda saat dengan urusan pekerjaan. Belum ngantuk? Kamu udah nggak apa-apa? Tanya Brian. Clara belum menjawab karena sudah terlanjur masuk ke kamar mandi, saat ingin buang air kecil. Wah ternyata sudah haid, nggak jadi sholat deh. Gumamnya. Clara pun keluar dari kamar mandi, menuju dapur hendak minum. Kamu belum jawab aku Clara, lagi-lagi tiba-tiba Brian berada di belakangnya. Iya bang, nggak apa-apa kok. Aku ada tamu bulanan, aku haid biasa kalau menjelang haid aku emang gitu suka pusing mual, jelas Clara sambil menuang air ke gelas tanpa menatap Brian. Oh gitu, aku kira kenapa. Jawab Brian sambil menaikkan alisnya. Kamu khawatir atau curiga bang, hayo. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu, tuduh Clara pada Brian. Enggak kok, yang ada di pikiranku sekarang itu tumben kamu keluar kamar tanpa kerudung, cantik. Jawab Brian sambil tersenyum ke arah Clara. Hah apa? Ya ampun. Clara memegang kepalanya dan berlari menuju kamarnya. Ih benar-benar lupa pakai kerudung, malu banget sama Bang Brian ya udah terlanjur juga, lagian kan gak dosa, dia kan suami aku. Awalnya kaget dan panik menjadi senyum-senyum sendiri. Brian sudah masuk ke kamarnya dan berbaring di tempat tidurnya, melihat ponselnya tak ada telepon atau chat masuk, padahal sejak sore ia mengirimkan pesan pada Tisya kekasihnya namun hingga jam 12 malam belum ada balasan. Mungkin dia sibuk. Brian memejamkan mata. Tanpa ia sadari saat memejamkan mata ia membayangkan Clara yang ia lihat tadi tanpa kerudung, sambil senyum ia berkata. Manis juga, lucu lagi, apa yang ada di pikiran Brian apakah ia mulai jatuh cinta pada Clara. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu Clara pun datang, weekend telah tiba, itu artinya dia segera pulang ke rumah ibunya sesuai dengan apa yang dibicarakan dengan Brian beberapa hari lalu. Sehabis subuh di hari Sabtu. Tok tok. Clara, kamu udah bangun kan? Tidak ada jawaban. Mungkin dia belum bangun, kan sholatnya lagi libur, tapi bentar lagi aku mau berangkat, masa nggak pamit dulu sih? Ucap Brian dalam hati. Tak lama kemudian. Ceklek. Ada apa bang? Clara. Kirain kamu belum bangun, bentar lagi aku mau berangkat ya. Kamu jam berapa mau pulang ke rumah? Brian yang juga berisap-siap untuk berangkat ke kota kuliah dan sekaligus pulang ke rumah orang tuanya. Memang saat weekend Brian rutin pulang ke kotanya, kuliah, ketemu orang tua, sekaligus ketemu Tisya, pacarnya. Iya bang, abis kamu berangkat aku juga langsung berangkat pulang ke rumah ibu, kata Clara dengan girangnya. Ya sudah aku antar aja ya. Gimana, Brian? Nggak usah bang kamu kan buru-buru, udah jam berapa nih? Entar kamu telat lagi masuk kelas. Aku juga belum siap-siap, belum mandi, Clara menolak tawaran Brian dengan berbagai alasan. Nggak apa-apa, aku tunggu kamu, 15 menit selesaikan. Brian tetap maksa. Ya udah deh, bentar ya. Clara pun bergegas mandi dan bersiap, ia tidak bisa lagi menolak karena ia sudah tidak tahu lagi harus mencari alasan apa. Sementara Brian menuju garasi, memanaskan mobil sambil menunggu Clara selesai, ia pun bernyanyi. Kau cantik hari ini, dan aku suka kau lain sekali. Raut wajah bahagia jelas terlihat di wajah Brian, mengapa? Rasanya baru tadi malam ia melihat, menatap Clara tanpa kerudung, dan pagi ini ia melihat lagi pemandangan itu. Indah sekali menurut Brian, apalagi dengan wajah bangun tidur Clara yang polos tanpa makeup. Sepertinya dia sudah mulai nyaman, baguslah kalau begitu, aku kan suami sahnya, aku berhak atas itu, bahkan lebih-lebih dan lebih. Batinnya. Tanpa sadar ia terus memikirkan Clara sejak tadi malam, hingga pagi ini bahkan ia lupa kalau pacarnya Tisya tak kunjung menghubunginya hingga pagi ini. Biasanya 1 jam saja tak ada kabar dari Tisya ia langsung panik bahkan sampai menelpon teman atau mamanya Tisya. Bang,
Bang, udah siap semua kan? Nggak ada barang yang ketinggalan kan? Aku mau kunci pintu nih. Sontak Brian kaget dengan kehadiran Clara tepat di samping kaca jendela mobil menghampiri Brian, dan jarak wajah mereka begitu dekat. Iya udah beres semua, ayo berangkat, sambil mengelus dadanya dan jantungnya berdegup kencang. Aku kenapa ya? Efek belum sarapan kali, Brian mengelak atas apa yang dia pikir dan rasakan. Dalam perjalanan. Bang, kita kan belum sarapan. Maaf. Aku nggak sempat masak untuk kamu, aku nggak tahu kalau kamu akan berangkat lebih pagi dari biasanya, ucap Clara. Udah nggak apa-apa, entar aku singgah di minimarket aja beli roti makan di jalan, jawab Brian sambil fokus menyetir. Setengah jam kemudian mereka tiba di rumah Clara. Clara langsung turun dari mobil menuju pagar rumahnya. Assalamualaikum. Clara mendapati Pak Hasan yang tidak lain adalah ayahnya yang sedang duduk di teras rumah ditemani dengan segelas kopi di atas meja. Waalaikumsalam, kata ayah Clara sambil menyambut tangan anak perempuan satu-satunya itu, dan disusul dengan Brian yang juga menyalami ayahnya. Apa kabar ya? Sehat kan? Tanya Clara sambil berjalan masuk ke dalam rumahnya. Alhamdulillah sehat, tumben pagi-pagi sekali kalian sampai di sini, ada apa? Ayah. Nggak apa-apa ya kangen rumah, Clara. Ibu. Clara kangen banget sama ibu. Clara mencari-cari ibunya dan akhirnya ketemu di dapur sedang memasak untuk sarapan. Sambil setengah berlari, menyalami dan memeluk ibunya. Brian yang ada di belakangnya pun ikut menyalami ibunya. Ibunya hanya tersenyum dan heran sambil menatap anak dan menantunya itu secara bergantian, tapi Brian yang paham akan keheranan ibu mertuanya itu langsung membuka pembicaraan. Ini Bu, Brian mau berangkat kuliah. Kebetulan kelas pasca sarjana Brian setiap hari Sabtu dan Minggu, jadi hari ini Clara pulang Bu, daripada sendiri di rumah, kasihan. Jelas Brian panjang lebar agar ibu mertuanya tak salah paham. Oh begitu toh? Ya sudah ibu senang sekali bisa ketemu kalian hari ini, kalian udah sarapan? Tanya Bu Zahra sambil merangkul putrinya. Belum Bu, tadi Clara nggak sempat masak karena Bang Brian buru-buru takut terlambat masuk kelasnya. Pasti macet lagi di jalan, jawab Clara sambil duduk di kursi makan. Pas banget ibu udah masak nih ayo kita sarapan dulu nak, ajak Bu Zahra sambil melirik ke arah Clara dan Brian. Gimana bang? Ayolah sarapan dulu kasihan kamu entar kelaparan sebentar aja kok, rayu Clara. Baiklah, mana mungkin aku nolak ajakan istri dan mertua, Brian pun langsung duduk di samping istrinya. Clara juga inisiatif mengambil makanan untuk Brian dengan cepat, karena ia tahu kalau Brian tidak bisa singgah berlama-lama. Kemudian disusul oleh ayah dan adiknya Clara yang ikut bergabung sarapan bersama. Ini adalah kali pertama Brian duduk bersama keluarga Clara. Tanpa mereka sadari ibunya Clara melihat raut wajah Clara dan Brian, terpampang wajah bahagia, itulah yang dilihat oleh Bu Zahra. Sepertinya mereka sudah bisa menerima satu sama lain, alhamdulillah kalau gitu. Batin ibunya Clara. Ada abang ipar, apa kabar bang? Rian membuka pembicaraan sambil menyalami abang iparnya itu, Rian adalah adik laki-laki Clara satu-satunya. Baik, kamu sendiri gimana? Jawab Brian. Baik bang, oh iya bang aku mau minta maaf nih kalau kakakku ngerepotin abang ya, dia memang gitu orangnya suka ngerepotin, padahal dia bisa kemana-mana sendirian, tapi malah minta anterin aku mulu, dimaklumi ya bang kalau dia begitu. Rian membuka aib kakaknya. Rian walaupun sudah berusia 23 tahun, sudah dewasa namun terkadang sifatnya masih kekanakan tidak peduli dengan siapa ia berbicara bahkan dengan abang iparnya yang baru ia kenal 2 minggu pun Rian suka berbicara asal. SSSTT apa sih kamu nggak baik ngomong begitu? Sahut ibu. Hahaha enggak kok Rian, dia sama sekali nggak ngerepotin, mandiri banget semua serba bisa, kali ini Brian benar-benar tertawa. Awas kamu ya, ancam Clara pada adiknya. Dan satu lagi bang yang perlu abang tahu,
Kak Clara itu orangnya penakut banget, apalagi kalau sendirian di rumah, dia bisa ngurung diri aja tuh di kamarnya. Karena ketakutan jadi nggak bisa kemana-mana sampai-sampai nahan pipis karena takut mau ke kamar mandi kalau sendirian di rumah. Tambahnya lagi, bukan malah berhenti tapi Rian malah membuka rahasia kakaknya yang lain. Benar begitu Ra, kok kamu nggak bilang? Kalau aku tahu kamu takut sendirian di rumah, aku bakal langsung pulang setelah dari kantor, nggak singgah buat nongkrong di kafe lagi. Tanya Brian sambil menatap Clara. Iya bener sih, tapi nggak apa-apa aku kan harus terbiasa bang hehehe. Clara nyengir.